Bulan Bangkita 3. Itu di sebelah kiri saya ada Bapak Pak Doham. Wakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker. Itu pada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bersedia hadir untuk kita sama-sama berkumpul di sini. Dan kita akan memulai pada pagi hari ini. Begitu sebelumnya saya persilakan Bapak Ria Makasih sebagai manajer untuk memberikan satu dua kata-kata. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Sesuai dengan surat undangan kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka bulan Bangkita 3, supaya bisa memberi arahan ke karyawan kita sebagai ucapan dari Kepala Dinas Transmigrasi. Beliau berhalangan datang, diwakili oleh Kepala Bidang Industrial Disnaker Trans Polo Bapak Doham. Acara ini sebenarnya kita akan melakukan bersito, yaitu seperti biasa kita berdiri di luar. Cuma karena cuaca tidak mendukung, kebetulan kita punya fasilitas gedung ini, jadi kita berpartisipasi seperti saat ini. Dalam rangka bulan K3, di mana bulan K3 itu mulai dari bulan Januari sampai Februari. Pengalaman dulu waktu saya di Surabaya, saya ikut upacara untuk memberikan bendera. Kemudian melakukan lomba-lomba. Silakan kita itu baru, bukan pengalaman yang sudah terbatas. Kesempatan ini hanya berupa pengarahan atau pembacaan pidato. Jadi upacara dulu itu yang bulan Bangkita itu ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang bulan K3. Apa isinya? Nanti dibacakan oleh mewakili Kepala Dinas Transmigrasi pada pagi ini. Kemudian untuk bapak-bapak petani muda, dalam minggu ini kita itu akan melatih pada bapak dalam hal ini baru di transport sebagai pembeli alat. Jadi dari itu kita akan melatih bapak-bapak dengan operator baik tulisan maupun besarnya, dan ini mereka akan diberikan sertifikat. Kapan mulainya? Mulai itu akan datang hari Rabu. Schedule acaranya nanti disesuaikan dengan supaya tidak mengganggu produksi. Ya, yang malam ikut dulu, jadi beliau itu 2 minggu di sini, di malam. Kalau masih malam, lakukan pagi. Nanti bapak-bapak yang pagi ini minggu depan, misalkan bersama direktur operator di sini, jadi semuanya ditambah. Ada pun juga rencana dari Tenaga Kerja. Ini bapak akan diberi keahlian, tanda keahlian dari Tenaga Kerja. Tio kan? Tio ini jadi kompetensi bapak-bapak sebagai operator berat. Kalau direktur tidak ada. Berat. Disnaker Trans Polo bekerjasama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja Pusat. Sementara lagi dibagi proposal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah ada. Sebenarnya kita menyatu dengan pemilik izin dalam hal ini Uni Koneal Abadi atau BKA. Tapi khusus yang minggu ini ya itu pasti dari ini terus kemudian ini untuk kegiatan servis dari 2023 awal mulanya bapak itu waktu diterima
kalau tidak salah officer saya pada terus dan melakukan jakten atau induksi ke bapak-bapak. Selanjutnya dengan pengawas kita melakukan pistol setiap pagi awal ke. Untuk hari ini diprioritaskan dalam pertemuan kita 3 ada di sini dinas koordinasi Konawe Utara atau yang mewakili akan membacakan kata sambutan atau makna dari bulan ketiga tahun 2012. Mungkin mempersingkat waktu, saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Presiden. Oke, Dinas Administrasi Negara, Kepala Pengurus Tertinggi Dinas Tindak Administrasi Negara. Sebelum kami mulai, ada kata yel-yel ya. Tadi Pak Chef Manager menyampaikan yelnya tidak mendukung ketiga. Pada saat itu penting bagi diri kita sendiri, termasuk saya. Kalau untuk ketiga, iya ya. Ketiga, yes. Harus begini tidak serentak. Tangan harus begini. Ketiga, yes. Kecelakaan, no. Ketiga kita utamakan di dalam kerja. Alasannya adalah supaya kita memancing apa arti pentingnya ketiga. Kecelakaan jelas tidak hindari. Siapa yang mau mendapatkan kecelakaan? Saja tangan jelas tidak berfungsi, makan kita tidak memanfaatkan makanan yang enak karena tangan kita tidak mendapatkan kecelakaan sehingga terputus tangan. Makanya ya sekali lagi, ketiga, yes, kecelakaan, no. Jadi ini ada dalam rangka bulan ketiga yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Februari. Itu hanya sifatnya mengingatkan kita sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 70 tentang pengawasan kerja. Padahal ketiga itu sudah dilakukan setiap hari, setiap saat. Bahwa ketiga sangat penting di tempat kerja maupun di rumah. Kalau ketiga tidak diperhatikan maka mudah mendapatkan kecelakaan bagi diri sendiri maupun berada di lingkungan kerja sendiri. Baiklah, saya mempersingkat waktu. Ada penyampaian dari Kepala Dinas karena Kepala Dinas saya berada di Surabaya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili beliau. Ada yang saya diberikan ada sambutan dari mereka. Pak Kepala Dinas saya untuk menyampaikan bulan ketiga. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kerja akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012. Para pimpinan perusahaan PT Tindak Anugerah Sumatera, para petinggi perusahaan PT Tindak Anugerah Sumatera, saudara-saudara yang sangat berbahagia. Puji syukur pada hari ini diberikan kesempatan sehingga pelaksanaan ulang ketiga dilaksanakan di tempat ini agar kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini supaya kita laksanakan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pelaksanaan keselamatan dan keselamatan kerja ketiga merupakan salah satu aspek pelindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga semua pihak harus menyadari bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar pelindungan bagi setiap tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan pekerja. Sudahlah pasti setiap pekerja ingin selamat dan sehat dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja peranan kata tiga dalam lingkungan kerja harus terus-menerus dilaksanakan lantaran sering hal kurang ditaatinya. Bagian terikat dengan masalah-masalah
pengawasan ketenagakerjaan. Bagaimana fungsi pengawasan mendukung efektifnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan kerja. Mengingat bahwa pelaksanaan K3 dan pengembangannya dalam mewujudkan pratama keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kerja harus terus menerus dilaksanakan, dibudayakan. K3 tidak mungkin hanya dilaksanakan pembinaan K3 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Korea Utara, tetapi dilaksanakan di tempat kerja sehingga mendorong untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di perusahaan. Selain itu, dalam perencanaan Hari K3 nasional yang dilanjutkan dengan bulan K3, tingkat Kabupaten Korea Utara tahun 2012 mengambil tema yaitu optimalisasi penerapan SMK3 untuk meningkatkan mutu kerja dan produktivitas sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif memudayakan K3. Selanjutnya saya sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah, sedang, dan akan terus mengembangkan serta memudayakan K3 sebagai bagian dari konstruksi kita semua untuk membangun bangsa dan negara yang semakin maju dan sangat bersaing dengan bangsa-bangsa yang dengan negara maju yang lainnya. Bahwa K3 di tempat kerja sangat dibutuhkan karena K3 merupakan sangat dibudayakan, karena dengan K3 kita dapat melaksanakan apa yang kita harapkan sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja berarti menurunkan produktivitas tenaga kerja. Alasannya adalah termasuk pihak perusahaan merugi karena terjadi kecelakaan di tempat kerja. Maka oleh karena itu setiap bulan selalu dilaksanakan penerapan K3. Oleh karena itu dengan tahun 2012 ini dengan judul mengoptimasikan sistem K3 sehingga penerapan K3 di tempat kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Maka oleh karena itu setiap pekerja memperhatikan daripada kecelakaan yang dapat membahayakan. Contohnya di tempat kerja Bapak biasa menemukan seperti di tempat kerja Bapak seperti batu. Makanya ada pentingnya ada safety. Maksudnya ada safety adalah kalau terjadi kecelakaan ada benturan batu yang dari atas bisa tidak mengena kepala sehingga kepala kita tidak menimbulkan kecelakaan. Kemudian termasuk safety dengan sepatu. Alasannya memakai sepatu adalah untuk agar apa yang kita injak bisa terhindar daripada kesalahan seperti duri, Pak. Ya di tempat kerja seperti di hutan-hutan banyak sekali yang bisa dapat menimbulkan kecelakaan. Bahwa hari ini adalah bulan K3 yang dilaksanakan di tempat ini, bukan hanya K3 yang kita laksanakan, bagaimana juga penerapan disiplin kerja sehingga perusahaan dapat produktivitasnya meningkat sehingga menimbulkan juga pekerja dapat sejahtera. Kemudian bukan hanya ketika kita laksanakan bagaimana hubungan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi harmonis secara aman dan nyaman sehingga apa yang diinginkan perusahaan dapat meningkat. Kalau terjadi keluh dan kesah di perusahaan antara pekerja dan pengusaha bisa menimbulkan kerugian-kerugian daripada perusahaan. Misalnya terjadi mogok kerja. Kalau ada masalah-masalah ya yang Bapak yang tidak inginkan di perusahaan, tolonglah diadakan musyawarah dan mufakat. Makanya di perusahaan ada namanya LKS, Lembaga Kerjasama Bipartita. Maksudnya adalah kalau terjadi keluh dan kesah pihak pekerja dimusyawarahkan sehingga
tidak kita inginkan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Contohnya masalah gaji atau upah. Banyak keluhan. Pekerja itu gajinya kalau 1.100.000, bagaimana kalau dia naik 1.200.000? Tapi itulah tidak boleh kita sendiri-sendiri menghadap kepada pihak perusahaan, tapi diadakan secara musyawarah mufakat melalui wakil-wakil daripada pekerja untuk menemui Pak Eli. Sehingga dalam hal itu adalah kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ada namanya perlindungan tenaga kerja. Ini lepas daripada mengenai K3. Perlindungan kerja adalah untuk melindungi karyawan sendiri kalau terjadi kecelakaan. Kalau sudah masuk jam sostek, maka pihak perusahaan tidak lagi membayar daripada santunan atau kematian, tapi sudah dibayar oleh jam sostek. Saya tidak tahu apakah di sini perusahaan sudah masuk dari program jam sostek, Pak. Sudah masuk, syukur alhamdulillah bahwa pihak perusahaan sini sudah memberikan perlindungan tenaga kerja yang ada di tempat kerja, yaitu semua karyawan masuk dalam program jam sostek. Yang kemudian mengenai PHK, tidak semena-mena pihak perusahaan memphk karyawan. Kalau terjadi kesalahan harus diberikan peringatan pertama dan kedua dan ketiga. Kalau tidak tindakan kasus ketiga baru diberikan sanksi dia bahwa harus di PHK. Contohnya pelanggaran PHK yang harus di PHK oleh perusahaan itu kesalahan berat, misalnya mencuri. Ini banyak karyawan mencuri barang daripada perusahaan. Kenapa? Alasannya bahwa dia anggap bahwa barang yang dimiliki di sini adalah seenaknya. Makanya oleh karena itu bahwa pihak karyawan tidak boleh memiliki barang-barang yang ada di perusahaan. Bahwa ini perusahaan adalah kita milik bersama. Bukan berarti milik bersama apa yang kita hendaki kita mau, tapi tidak milik bersama bahwa kita mendapat gaji bukan hanya sekedar mendapat gaji, tapi kita mendapatkan gaji dari perusahaan, bahwa kita betul-betul merasakan rasa memiliki, bahwa saya bekerja di sini bukan sekedar untuk mendapat gaji, tapi merasa memiliki berarti saya dapat hidup di sini di tempat perusahaan bersama istri saya, bersama keluarga saya, bersama anak saya. Kalau tidak istrinya ya sendiri-sendiri aja lah kalau begitu. Ya, di sini masih banyak hujan toh. Ya, kalau masih hujan masih banyak sekali. Jadi mengenai lembur ya, usul Bapak, ya gajinya misalnya 1.200.000, ya contoh ya kalau dia dapat lembur misalnya 5 jam atau 3 jam, itulah merupakan peningkatan daripada kesejahteraan. Makanya selalu saya sampaikan pihak perusahaan bahwa kalau bisa ada lembur. Alasannya lembur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada pekerja. Kalau gaji hanya 1.200.000, ya kalau ada lemburnya ya bisa dapat 500 per bulan, kan lumayan menjadi 1.700.000 ya contoh. Makanya selalu saya tidak pernah bosan-bosan menemui daripada Pak Eni dan termasuk Pak Wilman. Tak bosan-bosan saya datang sini agar pihak pekerja itu sendiri kita bisa meningkatkan kehidupannya, sehingga dengan kehidupan yang lebih layak maka kehidupan di rumah juga lebih enaklah. Kalau nanti pulang dari rumah ketemu jelas, kalau gajinya banyak jelas senang. Tapi kalau gajinya sudah didapat baru malam minggunya dikendari, masuk KP habis Pak. Soalnya 1 juta habis Pak. Ya, tapi mudah-mudahan tidak masuk KP. Ya, tapi kalau dikendari dengan mutu itu dekat Pak. Tapi kalau kerjanya jauh lagi ini mana mau pergi dikendari, ongkos lebih banyak daripada yang masuk KP habis tadi. Tapi syukur alhamdulillah katanya menurut Pak Elman yang Pak, jadi bahwa dia karyawan saya tidak masuk KP, ya syukur alhamdulillah. Yang kemudian mengenai pelatihan tadi setelah di situ, saya juga berkeinginan ini agar pihak yang di luar ya sebagai ya pengemudi alat berat, kalau bisa nanti ada TIO ya, surat izin operasional ya. Ya dari pihak Desnaker kami sudah punya proposal, kemudian kami telah sampaikan di pusat. Ya, kami sudah sampaikan di pusat. Nanti kapan kesedaannya pihak perusahaan untuk melatih. Dan waktunya tidak lama, hanya 4 hari, 1 hari praktek. Jadi ya bukan kita bilang 5 aturan yang mengatur. Seperti dengan gambar kita bahwa semua yang pengemudi alat berat itu atau angkat angkut harus memiliki KIO, izin operasional bagi pengemudi alat berat, karena alasannya itu memang aturan yang mengatur. Walaupun tidak ada SIM, ya bisa juga memakai seperti itu, tetapi kita dituntut
Saya juga sendiri ini tadinya saya tidak punya SIM, selalu kejar polisi Pak. Ya, kalau tidak punya uang 30.000 langsung ditilang kita. Karena ada 30.000 langsung dia dalam. Tapi ini tidak boleh begitu. Kalau tidak ada SIM langsung kita diposisi. Kita mempunyai sanksi kita. Tapi kita harus mendekatkan kepada pihak perusahaan agar bagi-bagi yang pengemudi alat berat itu diharapkan dia mempunyai SIO, artinya SIO dari pihak dari kami tenaga kerja. Tapi sebelum memiliki kita latih. Tapi nilainya itu tidak banyak juga ya. Kalau di sini itu perorangannya minimal 3 juta. 3 juta per orang ya. Kalau 20 orang 60 ya, kalau 30 orang ya 90 juta. Tapi itu ada biaya-biaya dari mereka dari Jakarta ke sini pulang balik ya, jadi sudah dengan itu ya, dengan biaya itu sudah bisa. Tapi kalau Bapak sudah tinggalkan di sini, Anda sudah punya SIO, akan Bapak cari, akan dicari Bapak. Tapi kalau seperti di Sumatera itu pengusaha cari pekerja. Tapi kalau seperti di Jawa, pekerja cari perusahaan Pak. Kalau orang tidak memiliki persyaratan yang dimiliki, apa yang disyaratkan, itu akan tidak diterima. Masih mendingan kita dapat dikendali. Artinya, belum disyaratkan harus punya SIO. Tapi kalau di Jawa, waduh, tidak bisa Pak. Tidak bisa Anda bekerja sebagai alat berat kalau Anda tidak punya SIO. Makanya kami berkeinginan supaya Bapak memiliki SIO. Bukan hanya Bapak bekerja di sini, ya kalau bekerja Bapak di tempat lain seperti di Jawa, Anda tidak memiliki itu, insya Allah akan Bapak diterima. Karena apa? Orang lain tidak memiliki, saya ini. Jadi itulah yang saya sampaikan. Mungkin sebentar ada diskusi sedikit mengenai ketenagakerjaan. Nanti kita bukan pada 2 menit, 3 menit, karena Bapak mau bekerja, karena rugi kalau Bapak tidak bekerja 5 menit. Berapa kerugiannya? Tapi saya hanya minta waktu ya 5 menit atau 10 menit. Demikian yang sangat saya sampaikan pada hari ini, dengan memohon bimbingan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya penjenangan hari bulan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga yang dilaksanakan pada hari ini di PT Cina Aduka Sumatera yang sesuai dengan rencana, dan semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Punawai Utara tertanda Dr. Andes Haji Abdiarsa Lamohon, MSc. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada diskusi sedikit ya. Baiklah, ucapkan terima kasih kepada yang terhormat ini Pak Ketua Usaha yang sedang mewakili Dinas Terang Kendari. Nah, untuk yang berikut mungkin ada beberapa tambahan waktu, kita masuk ke sesi berikut. Mungkin ada seperti yang disampaikan beliau, ada diskusi, dan diskusi ini sangat berbanyak. Mungkin bisa 10 menit. Ya, diskusi kita pagi ini akan membuka ruang atau akan diberi waktu banyak 10 menit. Dan kalau sudah 10 menit berlanjut, mohon langsung kita cut ya. Kira-kira seperti itu. Untuk sesi selanjutnya barangkali dari Bapak atau dari teman-teman driver operator, mungkin ada pertanyaan yang mau ditujukan kepada Pak Dohak atau kami di sini. Silakan, kita buka beberapa ruang. Dan di sini dikhususkan 3 pertanyaan. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih kebetulan waktu ini kan sudah menjadi jelas cuaca dari bagusnya dan ini saja kesempatan kita adanya kepala Snaket
Di sini kita bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Yohanes selama ini kan dia tahu paling seragam ini sudah merah-merah, mungkin masih ada kepala di penaker yang dia tidak tahu yang lain-lain. Jadi kami cuma bermohon Pak tidak memaksakan kalau memang perendahkan sekian, Bapak jangan terlalu bahwa harus ini yang mau diikuti. Tapi usianya permintaan. Jadi pertama kali masalah PHK itu kan yang harus di PHK itu betul mencuri yang besar-besaran tuh alat perusahaan. Kalau misalnya dia ada kecelakaan sampai 3 kali kan ada pending untuk berbicara atau diberikan waktu sampai 3 kali. Tapi yang paling besar dari Bapak katakan itu mencuri, mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi yang kita kembali sesalkan Pak, siapa tahu kita sementara kerja, ini Pak sementara kerja masih ada kontrak. Tidak apakah itu Disnake, misalnya kita tuntut perusahaan harus dia bayar, langsung perusahaan ke Disnake meminta pertanggungan apa kira-kira dibayar sisa dari kontrak. Misalnya masih 2 bulan, kami mendapatkan misalnya ada sedikit kekacauan dalam perusahaan, apa kira-kira dibayar. Dan yang kedua Pak, kira-kira habis kontrak apa ada uang jasa atau pelepasan atau ucapan terima kasih. Kedua Pak, setiap warga Indonesia berhak bekerja diberikan pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang layak dan fasilitas yang layak atau kesejahteraan. Model apa saja Pak? Tolong diterangkan itu supaya kami karyawan atau buruh kerja di sini tahu hak-hak yang harus kami dapatkan. Mohon maaf Pak, saya tidak bilang jangan dipaksakan kehendak kami cuma menyampaikan. Kalau toh memang ini perusahaan dia tidak sanggup itu, mungkin Bapak sudah tahu lebih duluan. Dan ketiga, apakah kami dianggap sebagai partner kerja di sini atau cuma lokomotif atau cuma mesin? Kalau dia rusak diganti atau model apa? Yang penting kami mau ingin tahu kami sebenarnya posisi di perusahaan ini apakah partner kerja atau cuma mesin? Itu yang ketiga Pak. Yang keempat, kami karyawan yang diterima di lingkungan tambang atau sekitarnya atau diterima di tempat ini, apakah dia bisa mendapatkan hak itu? Itu Pak. Dan memang kalau yang kelima ini tolong kalau memang pimpinan kami belum diberikan penyerahan tentang hak-hak karyawan seperti kami ini, mungkin Bapak bisa diskusikan supaya kami tidak usah ngotot menuntut apa semua. Mungkin Bapak sudah berikan pengertian kepada pimpinan kami karena di tempat lain aturan, di sini lain aturan. Kalau kita ikuti sistem perusahaan barat itu kan tidak ada uang nyamuk, padahal nyamuk banyak. Tapi tidak usah kita terlalu jauh. Ya, mungkin di sana ada uang nyamuk, di sini tidak ada uang nyamuk. Jadi saya harapkan bagaimana cara supaya kami mendapatkan hak-hak yang perlu. Terima kasih. PHK ya, PHK atau mencuri. Jadi ada 3 Pak. Setiap warga negara patut itu dia mendapatkan hak dan perlindungan tenaga kerja yang ada. Jadi kalau kita baca aturan tebal begini, ya tebal Pak. Norma kerja tebalnya begini, K3 tebalnya, kesehatan kerja tebal. Kalau kita baca semua pasal yang mengarah kepada pengusaha dan pekerja. Pemerintah di sini adalah mengatur Pak sistem yang ada dalam setiap aturan. Jadi hak pengusaha, kewajiban pengusaha, hak pekerja, kewajiban pekerja. Larangannya pekerja, larangan pengusaha, dibalik hanya 3 Pak. Hak pekerja mendapatkan penghidupan yang layak berdasarkan upah, salah satu tugas sesuai dengan fungsi atau tugas atau jabatannya. Karena di sini tidak semuanya adalah gajinya sama Pak. Berdasarkan dia punya profesionalnya, skillnya. Bagian geologi, jelas berbeda toh. Kalau hanya fisker berbeda, JT berbeda. Itu berdasarkan dengan apa sesuai dengan kontraknya Bapak. Bapak sudah tanda tangan itu. Ya, yang jelas di sini adalah tidak boleh dibawa upah minimum sektor pertama. Kalau dibawa terus terang, Pak Ses Manager, Pak Welman dan Pak Elis itu adalah melanggar. Bisa kita tidak. Bisa kita tidak sehingga dalam proses penyidikan. Yang kedua mengenai kecelakaan ya Pak. Bagaimana tadi kecelakaannya? Kan kalau 3 kali mungkin nanti ada bercacang sampai oke. Kalau yang beratnya kan harus di PHK itu kalau dulunya kalau mencuri itu harus di PHK. Nah apakah nanti di PHK itu masih ada 2 bulan sisa kontrak apa dibayar atau dilepas begitu saja? Jadi kalau sesuai masa kontraknya itu adalah 1 tahun ya.
itu harus terikat, Pak. Ya, terikat. Kalau tadinya ya perusahaan sudah tinggalkan kita karena tidak ada pekerjaan, Bapak masih ada sisa 2 bulan, itu harus diselesaikan. Kalau perusahaan menyatakan dia bangkrut, jelas harus dia audit. Tetapi disinilah ada kesepakatan. Itu yang kita inginkan adalah musyawarah, Pak. Tidak ada, kalau undang-undang itu, kalau kita sudah sepakati, undang-undang menyatakan 5 hari, sepakat bilang 1 hari, itu yang disetujui 1 hari. Ya, kalau tadinya persediaan kontrak yaitu 1 tahun, perusahaan tinggalkan kita ke Sumatera karena tidak ada pekerjaan, lagi 2 bulan Bapak punya hak. Pak Elit sudah lari, Wilma lari. Kita harus tuntut Pak dia.